Shalom kekasih Tuhan, dimanapun kekasih Tuhan berada, jemaat kekasih Tuhan yang ada di Rock Jajak, juga yang ada dimanapun, mari kita menyembah Tuhan, kita bermazmur, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan sekarang sampai selamanya. Sungguh Kau Tuhan sumber pengharapanku, sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber segalanya. Ku bersyukur padamu, ya Allah yang hidup, sumber kemenanganku, sumber hikmatku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur padamu. Rahmat-Mu, berkat-Mu, hikmat-Mu mengalir atasku. Sungguh Kau Tuhan yang berjanji, tak pernah ingkar janji. Haleluya. Oh,
buat kasih setiamu yang selalu baru setiap hari dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, kami dapat menyanyi, kami dapat menyembah-Mu, kami dapat bersyukur, bermazmur, mencurahkan isi hati kami kepadamu. Ini waktunya Tuhan berfirman buat kami, biar kami semakin mengenali karakter Kristus, dan biar lewat proses kehidupan, karakter Kristus makin terbentuk dalam kehidupan kami. Berfirman buat kami siap mendengar, dan kami mau belajar melakukannya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Ya, shalom kekasih Tuhan, baik yang ada di Rock Jajak maupun kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Dan kali ini kita akan melanjutkan apa yang ada di dalam Matius pasal yang kelima, masih dalam khotbah di bukit, khotbah Yesus di bukit, pengajaran yang sederhana, berbicara mengenai karakter Kristus, berbicara mengenai nasihat, berbicara mengenai hikmat, dan berbicara mengenai segala sesuatu yang luar biasa dari kehidupan Kristus. Biarlah itu makin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dan manis dalam kehidupan kita. Kita lihat sekarang Matius 5 ayat 38 sampai 42. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Mulai ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Firman yang kita bahas kali ini merupakan firman yang lain daripada yang lain, karena dari ayat 38 dikatakan, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Memang di dalam zaman perjanjian lama ada ayat, ada aturan mengenai mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jadi kalau kekasih Tuhan ingin menyelidiki apa itu mata ganti mata dan gigi ganti gigi, memang ada aturannya. Dan misalnya ada orang tak sengaja giginya terantuk, atau sengaja lebih tepatnya dipukul orang, giginya tanggal, maka orang yang memukul dia layak untuk ditanggalkan pula giginya. Itulah yang disebutkan gigi ganti gigi atau mata ganti mata. Tentu saja itu kalau diterapkan zaman sekarang, wah sangat berat. Tetapi itu artinya kita ini membalas setimpal. Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, berarti kalau kita diperlakukan jahat, kita akan memperlakukan jahat. Itu setimpal. Dan kalau kita belajar malam ini, belajar tentang next level, level kita bukan diperlakukan yang buruk lalu kita membalas dengan perlakuan yang buruk pula. Tetapi kita mau belajar ketika kita diperlakukan dengan buruk, kita membalas dengan lebih baik. Nah, ini yang gak mudah ya. Tentu kita pengennya gini, kalau aku diperlakukan baik, aku akan berbuat baik. Bahkan kalau bisa lebih baik ya, bahkan kalau bisa lebih baik. Tetapi kalau aku diperlakukan buruk, bahkan kalau bisa aku balas dia lebih buruk. Nah, kalau yang demikian berarti itu membalas, tetapi membalas dengan kualitas yang lebih buruk. Kita membalas setiap kejahatan yang diarahkan kepada kita, misalnya difitnah, diperlakukan tidak adil, ya, diperlakukan semena-mena, dibully, lalu kita balas
sama berarti satu level, tapi kita ini mau jadi next level, ya. Level kita naik, tingkatan kita naik, kualitas kita naik. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Dan kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita tentu akan berbuat lebih baik. Jadi kita punya standar lebih baik. Next level itu lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Nah, kekasih Tuhan, kemudian di dalam ayat yang ke-39, tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Diberi pipi kanan, ya ditampar pipi kanan lalu diberi pipi kiri. Apakah seperti itu? Tidak. Artinya, kita tidak membalas dengan setimpal, tapi malah memberi kesempatan buat orang itu menyelesaikan apa yang menjadi isi hatinya, curhatnya. Dan bukan berarti kita membiarkan setiap perbuatan jahat seperti itu. Ya, kita bisa diberi hak oleh Tuhan untuk menghindar. Kita diberi hak oleh Tuhan untuk menjauhi. Bahkan kita diberi hak untuk berlari. Jadi bukan langsung ditelan mentah-mentah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, pipi kanan diberi pipi kiri. Bahkan kalau di dalam ayat yang ke-40 dikatakan, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Artinya kita memberi kesempatan buat orang lain. Orang itu mengingini kita satu hal, kita beri dua hal. Kita mau ngalah, itulah next level, mau ngalah. Bahkan di dalam ayat 41, berjalan, kita dipaksa berjalan 1 mil, kita mau berjalan bersama dia 2 mil. Artinya selesaikan masalah kita bersama-sama. Jangan lari dari masalah. Ingat ketika tadi saya berkata menghindar, lari, itu bukan lari dari masalah, tetapi menjauhi masalah dalam hal tidak membuat masalah itu semakin meruncing, tidak membuat masalah itu semakin menjadi-jadi. Hikmat Tuhan ada pada kita, bukan membuat masalah itu makin besar, tapi membuat masalah menjadi lebih mudah, dipermudah. Dan ayat yang ke-42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Wah, ini gak enak, ya. Kalau kita berbicara tentang meminjam, bersiaplah kekasih Tuhan. Kalau ada orang pinjam dengan saudara, bersiaplah orang tidak mengembalikan apa yang dia pinjam. Jadi hari ini kalau ada orang pinjam dengan saudara, bersiaplah pinjaman itu nggak kembali. Dan belajarlah bukan menjadi orang yang hanya meminjami, tapi belajarlah menjadi orang yang memberi. Saya percaya kualitas kita akan makin naik, next level. Ya, jadi kalau ada orang komplain dengan saudara, kalau ada orang memperlakukan saudara dengan buruk, layani dengan baik. Jangan terpancing emosi, tetapi balaslah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik dan lebih baik. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Saat ini kami berdoa buat kekasih Tuhan yang mungkin sedang bergumul. Bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana mengalami next level. Hamba berdoa, Tuhan menolong dengan hikmat Tuhan. Bukan melarikan diri, tapi menghindar. Bukan lari dari masalah, tapi tidak membuat masalah makin meruncing. Kami berdoa, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan ada pada kami. Bahkan kuasa untuk mengendalikan emosi, mengendalikan diri ada pada kami. Sehingga ketika masalah demi masalah, fitnah demi fitnah, perlakuan buruk demi perlakuan buruk datang kepada kami, Tuhan mampukan kami untuk mengalahkan kejahatan, mengalahkan hal yang buruk itu dan mengubahnya menjadi kebaikan. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, yaitu orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa, para kekasih Tuhan yang bersama-sama dengan kami berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat,
Tuhan memberikan anugerah, sehingga ketika menghadapi masalah demi masalah, Tuhanlah batu keluputan. Tuhanlah yang membuat masalah yang sulit menjadi lebih mudah. Dan kami percaya tidak ada masalah dalam kehidupan kami yang terlalu sulit. Kami bersyukur rancangan-Mu baik, indah buat kami semua. Di tengah-tengah masa sukar ini kami berdoa untuk para pengusaha. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan daya juang, Tuhan memberikan daya tahan buat mereka untuk menghadapi gempuran-gempuran masalah ekonomi, masalah demi masalah yang sedang terjadi di negeri ini maupun di berbagai negeri. Dan kami percaya semua masalah ini ada masa kadaluarsanya, pasti akan selesai. Dan kami berdoa para pengusaha tetap kuat, tetap bertahan, tetap teguh menghadapi masalah demi masalah di Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Mereka diberikan hikmat untuk mengatur para stafnya, para pegawainya. Demikian pula para pegawai dapat melayani, bekerja dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan dapat melayani para pelanggan, para tamu, bekerja di pabrik dengan penuh syukur dan sukacita. Kami berdoa, bangsa Indonesia ada dalam genggaman tangan-Mu. Bumi ini adalah miliknya Tuhan, seluruh negeri di bumi ini adalah miliknya Tuhan. Dan kami berdoa, pandemi COVID-19 satu demi satu reda, dan kami percaya vaksinnya segera ditemukan dan obat-obatnya segera ditemukan, obat yang tepat segera ditemukan. Kami berdoa seluruh tenaga medis yang ada berjuang dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan kekuatan ekstra, Tuhan memberikan hikmat ekstra, dan seluruh alat perlindungan diri buat mereka ada tersedia di dalam nama Yesus. Kami berdoa sekarang buat pemerintahan Republik Indonesia di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 khususnya. Kami berdoa hikmat Tuhan ada pada Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, dan kami berdoa baik para stafnya, anggota MPR, DPR, termasuk aparatur sipil negara dan aparat militer, semua bekerja sama sampai daerah-daerah, sampai pelosok-pelosok. Dan kami berdoa setiap hikmat Tuhan dinyatakan buat Jokowi dan pemerintahan Republik Indonesia. Kami percaya negeri Indonesia segera pulih, dan kami berdoa negeri Indonesia rakyatnya tertib, rakyatnya bersatu, bisa bertoleransi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula untuk negeri Indonesia. Biarlah negeri Indonesia mengalami pemulihan ekonomi, pemulihan industri, pemulihan demi pemulihan terjadi. Malam ini kami berdoa juga Tuhan, biarlah keamanan ketertiban ada di Indonesia, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari pencurian, perampokan, pembegalan. Di dalam nama Yesus, semua pengusaha dapat bekerja dengan hati yang tenang, hati yang penuh damai. Dan kami berdoa semua sakit penyakit yang sedang mewabah di Indonesia khususnya, baik malaria, demam berdarah, TBC, kami patahkan kuasanya. Dan biarlah tenaga-tenaga medis juga diperlengkapi dengan obat-obatan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghadapi segala sakit penyakit selain COVID-19. Terima kasih Bapa. Malam ini kami bersyukur, kami percaya kami bisa beristirahat dengan tenang. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunlah segala berkat-Mu, perlindungan-Mu, pembelaan-Mu, hikmat-Mu, kekuatan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus turun atas kami semua. Dan kami menyambutnya dan berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.